Jika pernah mendengar ada saat ketika peri tidak begitu pemalu seperti sekarang ini, itu adalah waktu ketika binatang berbicara dengan manusia, ketika ada mantra dan pesona sihir setiap hari, ketika ada banyak harta terpendam yang harus digali dan petualangan untuk ditelusuri. Pada saat itu, kita akan tahu ketika seorang lelaki tua dan wanita tua hidup berdua. Mereka baik dan sederhana. Tidak ada yang diharapkan untuk kehidupan yang lebih bahagia, kecuali satu, seorang anak yang tidak bisa mereka miliki sama sekali. Jepang adalah negara yang diberkahi tidak hanya dengan budaya yang menarik, tetapi juga banyak literatur, sama seperti bagaimana mereka menghargai peristiwa bersejarah. Mereka juga sangat mementingkan sastra, karena itu adalah bagian penting dari sejarah dan tradisi mereka. Karya-karya sastra Jepang ini bisa menjadi cara yang bagus untuk belajar lebih banyak tentang Jepang, karena di dalamnya terdapat kepercayaan dan nilai-nilai Jepang pada saat itu dibuat atau ditulis. Bahkan cerita rakyat Jepang yang paling sederhana sekalipun dapat memberi pelajaran dan menunjukkan gagasan apa yang dimiliki orang-orang Jepang di masa lalu. Dan contoh sempurna dari cerita rakyat semacam itu adalah kisah bocah Persik yang dikenal sebagai Momotaro. Momotaro adalah pahlawan yang sangat populer dari cerita rakyat Jepang, yang kisahnya mungkin pertama kali ditulis selama periode Edo. Kisah Momotaro dimulai dengan seorang pria tua dan istrinya. Mereka adalah pasangan lansia yang tinggal di sebuah desa kecil di Jepang. Sepanjang hidup mereka bersama, pasangan ini tidak menginginkan apapun selain memiliki dan membesarkan anak mereka sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, mereka masing-masing menjadi semakin pasrah pada kenyataan bahwa mereka tidak akan pernah diberkati dengan cara ini. Lelaki tua itu setiap hari pergi ke gunung untuk mengambil kayu bakar, sementara istrinya mengerjakan pekerjaan rumah. Suatu hari, ketika sang wanita tua sedang mencuci pakaian di sungai, tanpa sengaja ia melihat buah persik dengan ukuran yang mengesankan mengalir di bawah arus sungai menuju ke arahnya. Seperti yang akan dilakukan siapapun jika mereka melihat hal seperti itu, sang wanita tua mengambil buah persik tersebut dengan susah payah dan segera membawanya pulang, karena dia sangat ingin memberitahu suaminya tentang hal ini dan mencicipi buah persik raksasa itu bersama-sama. Percaya bahwa buah persik yang cukup besar menyediakan makanan bagi dia dan suaminya akan menjadi perubahan yang menyenangkan dari makanan mereka yang biasa. Baru setelah matahari mulai terbenam, lelaki tua itu kembali ke rumah kecil yang dia tinggal bersama istrinya. Saat sang istri memberikan buah persik yang telah diperolehnya, dia sangat terkesan, mengatakan itu sebagai buah persik paling indah yang pernah ia lihat. Pasangan tua itu setuju untuk membagi buah persik di antara mereka, tetapi saat mereka membelahnya, keajaiban muncul dari sana. Mereka sangat terkejut menemukan seorang bayi laki-laki kecil di dalamnya. Pada awalnya, pasangan tua itu sama sekali tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dengan anak aneh itu. Mereka tidak tahu dari mana ia mungkin berasal, apakah ia memiliki orang tua, dan bagaimana mungkin ia bisa tidur di dalam buah persik raksasa tersebut. Satu hal yang mereka yakini, bagaimanapun, adalah bahwa mereka selalu menginginkan seorang anak. Dan kemudian pada waktunya, mereka mulai menganggap buah persik dan bayi laki-laki yang dikandungnya sebagai berkah yang dimaksudkan hanya untuk mereka. Jadi pasangan tua itu memilih untuk membesarkan anak itu sendiri, memperlakukannya dengan cinta dan perhatian yang sama, dan berusaha untuk menanamkan dalam dirinya kebajikan yang sama yang selalu mereka harapkan untuk dibagikan kepada anak mereka sendiri. Menyadari bahwa bayi laki-laki yang aneh itu juga membutuhkan sebuah nama, mereka memanggilnya Momotaro, yang berarti bocah persik. Momo dalam bahasa Jepang berarti buah persik, dan Taro adalah nama yang umum bagi anak laki-laki di Jepang. Momotaro bukan anak laki-laki biasa. Selain fakta bahwa dia lahir dari buah persik raksasa, dia juga sangat kuat dan berani. Anak itu memiliki semua sifat yang diperlukan untuk menjadi pejuang yang sempurna. Dia begitu kuat sehingga mendapatkan reputasi sebagai yang terkuat di seluruh Jepang saat tumbuh menjadi seorang pria. Suatu hari, Momotaro berbicara pada ayahnya tentang bagaimana dia sangat berterima kasih atas semua hal yang telah dilakukan orang tuanya untuk dirinya. Dan dia juga berjanji untuk merawat mereka dengan baik ketika saatnya tiba.
Momotaro juga mengatakan kepada ayahnya tentang kebenaran yang disimpan sejak kedatangannya. Dia memberitahu tentang sebuah pulau yang terletak di bagian timur laut Jepang. Pulau ini konon merupakan sarang para Oni yang meneror masyarakat Jepang. Salah satu tujuan kedatangan Momotaro yakni untuk membersihkan pulau dari makhluk-makhluk tersebut. Tentu saja seorang ayah yang normal tidak akan membiarkan anaknya melakukan petualangan berbahaya seperti itu. Tetapi mengingat Momotaro bukan anak biasa, ayahnya tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan kepadanya selain untuk berhati-hati dan kembali pada mereka ketika misinya selesai. Dengan ini Momotaro mulai mempersiapkan perjalanan panjangnya menuju timur laut. Ayahnya menyiapkan segala macam senjata untuk dibawa dan digunakan dalam perjalanannya. Sementara ibunya menyiapkan kue beras paling lezat di seluruh Jepang untuk bekal, supaya dia tetap makan dan puas selama perjalanan. Dalam perjalanan ke pulau tersebut, Momotaro bertemu dengan 3 hewan yang menjadi sekutunya. Yang pertama adalah seekor anjing, kedua adalah monyet, dan yang ketiga adalah burung pegar. Dalam hal ini, ketiga hewan tersebut dapat berbicara bahasa manusia. Masing-masing dari mereka mendapat sepotong kue beras lezat yang disiapkan ibu Momotaro, dan ini menjadi tanda penerimaan mereka ke kelompok Momotaro. Mereka akhirnya mengarungi laut untuk mencapai Onigashima yang disebut Pulau Iblis. Setelah sampai ke pulau tersebut, Momotaro memikirkan rencana untuk memaksimalkan kemampuan teman-temannya. Karena burung pegar bisa terbang, dia ditugaskan untuk terus maju dan memulai keributan dengan para Oni sampai mereka tiba di benteng para Oni dengan berjalan kaki. Mereka menemukan pintu gerbang yang terkunci dan dijaga oleh makhluk-makhluk tangguh. Momotaro tidak tergoyahkan, dan ketika keempat sahabat itu mencari cara untuk memasuki benteng secara rahasia, Momotaro dan rekan-rekannya akhirnya berhasil memasuki benteng. Dan tentu saja hal ini mengejutkan para Oni, karena dengan segera Momotaro langsung meluncurkan serangan. Keempat sahabat itu terbukti menjadi pejuang yang tangguh saat mereka menyerang secara bersama-sama. Burung pegar terbang di sekitar kepala para Oni dan menyodok mata mereka. Sang anjing berlari di antara kedua kaki dan menggigit tumit mereka. Monyet juga cukup gesit dengan pukulan kerasnya yang mendarat di muka Oni, sehingga membuat mereka marah. Tapi tidak ada yang lebih tangguh dari Momotaro sendiri. Saat pertempuran berkecamuk di sekelilingnya, Momotaro melibatkan pemimpin Oni dalam pertarungan 1 lawan 1. Oni sangat kuat, tetapi Momotaro terbukti jauh lebih cepat, dan dengan satu demi satu tebasan, dia mulai menjatuhkan lawannya. Akhirnya saat melihat kesempatan untuk memberikan pukulan mematikan, Momotaro melakukannya, dan segera sang pemimpin Oni tersebut tersungkur tak berdaya. Melihat pemimpin mereka jatuh, para Oni yang masih hidup mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Momotaro dan rekan-rekannya menang, dan benteng Oni menjadi milik mereka sekarang. Saat Momotaro dan rekan-rekannya meninggalkan pulau Onigashima, mereka menggunakan perahu yang penuh dengan harta rampasan. Momotaro kembali ke orang tua angkatnya dengan penuh kemenangan bersama teman-teman barunya. Dengan harta yang dirampas dari para Oni, dia dapat memastikan bahwa orang tua angkatnya bersama dengan seluruh penduduk desa dapat hidup dengan damai dan sejahtera. Penduduk desa merayakannya sebagai pahlawan melalui sebuah festival yang sampai sekarang masih terus dirayakan dalam kehidupan nyata. Itu diadakan di Inuyama setiap tahun pada tanggal 5 Mei dan disebut Festival Momotaro. Ini bukan kuil Shinto, tetapi masih dihargai oleh orang-orang Jepang karena cerita rakyat legendaris tentang Momotaro. Terlepas dari kenyataan bahwa cerita rakyat ini adalah salah satu yang paling populer dalam sastra Jepang, ada variasi cerita tergantung dari daerah mana asalnya. Beberapa perubahan kecil, tetapi ada juga perubahan besar pada cerita. Salah satu variasi yang lebih menonjol yang dapat ditemukan adalah perbedaan karakteristik Momotaro dalam beberapa cerita tersebut. Dalam cerita di atas, Momotaro digambarkan sebagai anak sempurna yang selalu melakukan hal yang benar. Versi lain dari cerita itu menggambarkan Momotaro sebagai anak pemalas di awal cerita, tetapi akhirnya melalui nilai-nilai yang dia pelajari dalam perjalanannya, dia berubah menjadi karakter heroik yang dia gambarkan di versi lain. Beberapa variasi yang lebih aneh dari cerita rakyat ini melibatkan asal Momotaro yang berbeda.
Karena dalam versi cerita tertentu, Momotaro tidak berasal dari buah persik. Dia dikatakan mengapung di sungai dalam sebuah kotak. Ini adalah variasi aneh yang dimiliki karena asal-usul namanya berasal dari buah persik. Dalam versi cerita yang lebih tua, seorang wanita tua yang tidak memiliki anak membawa pulang buah persik raksasa yang mengapung di sungai. Ketika wanita itu memakan sebagian buah persik, dia tiba-tiba memulihkan kecantikan dan kemudaannya. Suaminya terkejut menemukan seorang wanita muda yang cantik ketika dia kembali dari pekerjaan. Sang suami tidak mempercayainya ketika istrinya menjelaskan bahwa buah persik ajaib memulihkan masa mudanya. Akhirnya suaminya juga memakan sebagian buah persik dan menjadi muda lagi. Seorang anak laki-laki kemudian lahir dari mereka dan dinamai Taro, yang merupakan nama umum untuk anak laki-laki pertama di Jepang. Dalam beberapa cerita, Momotaro menawarkan diri untuk pergi membantu orang-orang dengan mengusir Oni. Tetapi dalam cerita lain, ia dipaksa oleh penduduk desa untuk melakukan perjalanan. Namun terlepas dari varian lainnya, akhir cerita tetap sama. Semua cerita menggambarkan Momotaro mengalahkan Oni dan hidup bahagia selamanya dengan pasangan tua itu. Ini memiliki alur cerita khas tentang kebaikan yang menang atas kejahatan, salah satu tema paling umum yang ditemukan dalam cerita rakyat manapun.